Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistia Alfia dengan NIM 19040100154 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas EKIS 5F. Jadi video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak dosen yaitu Bapak Mursyid SPD MM. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 8 tugas manajemen pemasaran pada perusahaan PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC Indonesia. PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan restoran. Perusahaan ini mengoperasikan Kentucky Fried Chicken atau KFC. Nah, KFC ini merupakan restoran cepat saji franchise yang hak eksklusif waralabanya dipegang oleh PT Fast Food Indonesia. Proses produksi yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia ini adalah mengolah bahan baku mentah berupa ayam dan bumbu rempah untuk diolah menjadi ayam goreng bumbu rempah yang berkualitas. Adapun penjelasan terkait 8 tugas manajemen pemasaran pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC Indonesia ini adalah yang pertama, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Dalam mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, PT Fast Food Indonesia atau KFC Indonesia ini memiliki beberapa strategi dan rencana pemasaran dalam memasarkan produknya. Di antaranya, yang pertama, kesempurnaan resep masakan. Dan jadi KFC ini selalu menyempurnakan cita rasanya dan terus melakukan inovasi. Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi menu baru yang beragam dengan tidak melupakan ciri khas dari KFC itu sendiri. Yang kedua adalah fasilitas yang lengkap. Strategi pemasaran KFC ini merupakan pendukung untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang lengkap. Contohnya dengan memberikan fasilitas layanan internet gratis kepada pelanggan. Yang ketiga adalah pemilihan lokasi. Sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, itu diharapkan konsumen bisa menjangkau counter atau outlet KFC dengan mudah. Yang keempat adalah strategi harga. KFC menetapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antara strategi ini adalah dengan memberikan paket harga yang sangat menarik dan menguntungkan bagi konsumennya. Kemudian yang kelima adalah partnership dengan perusahaan lainnya. Yang tak kalah pentingnya, strategi bisnis KFC tidak mengandalkan saling jegal. KFC bahkan tak ragu mengeluarkan modal untuk bermitra dengan pebisnis dan usaha lain agar bisa memperluas jangkauan pemasaran sekaligus mendapat keuntungan yang lebih ekstra. Kemudian tugas manajemen pemasaran yang kedua adalah menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Nah, untuk dapat menjangkau pemahaman atau gagasan pemasaran, maka PT Fast Food Indonesia atau KFC Indonesia ini memerlukan sistem informasi pemasaran yang terpercaya. Apalagi di musim pandemi COVID-19 seperti ini, pemahaman terkait pemasaran harus diubah agar penjualan tetap stabil. Nah, perusahaan diharuskan untuk meriset apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Contohnya, jadi misalkan masyarakat kan sekarang diharuskan untuk tetap tinggal di rumah. Nah, inilah yang menjadi peluang bagi KFC untuk membuat sistem pesan antar atau home delivery. Dengan sistem pelayanan tersebut, tentu ini dapat memudahkan konsumen dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, tugas yang ketiga adalah berhubungan dengan pelanggan. Cara terbaik untuk menciptakan nilai yang tepat sasaran dan mengembangkan produk jangka panjang adalah dengan mengandalkan hubungan baik dengan pelanggan. Cara ini bisa menjadi riset perusahaan dan pemasaran terkait hal-hal yang dibutuhkan serta diinginkan pelanggan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan pelayanan terbaik dan dengan kualitas yang terbaik pula. Pelayanan pada KFC dilakukan dengan sistem fast food, yaitu makanan yang harus selalu tersedia dalam keadaan hangat dengan penyajian yang cepat. Oleh karena itu, KFC dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Nah, tugas yang keempat adalah membangun merek yang kuat. Membangun merek yang kuat dengan ekuitas besar dapat memberikan banyak manfaat kepada perusahaan. Merek juga ini memiliki arti sebagai identitas diri dari perusahaan. Merek yang baik adalah merek yang dapat dengan mudah membedakan dirinya dengan para pesaing. PT Fast Food Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Kentucky Fried Chicken atau KFC ini merupakan salah satu restoran cepat saji yang berusaha memanfaatkan personalitas merek untuk membangun hubungan secara emosional dengan para konsumen. Pemanfaatan personalitas merek secara tepat oleh KFC diharapkan secara emosional dapat merebut hati konsumen hingga dapat membentuk loyalitas dan pada akhirnya bisa memberikan keuntungan bersaing jangka panjang untuk pembentukan ekuitas merek dari Kentucky Fried Chicken. Tugas yang kelima adalah membentuk penawaran pasar. Jadi tugas selanjutnya adalah sebuah produk penawaran perusahaan yang mencakup kualitas, desain, fitur, serta kemasan dalam sebuah produk atau jasa.
Untuk mencapai keunggulan yang berbeda dari pesaing, tugas satu ini bertujuan untuk memberikan penawaran terbaik yang diberikan perusahaan. Penawaran yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia atau KFC Indonesia diantaranya adalah yang pertama, mengenai menu produk yang ditawarkan. Di antaranya ada ayam goreng crispy dengan 11 bumbu rahasia, sandwich ayam, kentang goreng, hamburger, minuman ringan, salad, makanan penutup, sarapan, dan masih banyak lagi menu produk dari KFC yang ditawarkan. Adapun layanan yang ditawarkan adalah yang pertama yaitu stores, yaitu tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia, interior luas dan fasilitas lengkap untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Yang kedua ada home delivery, yaitu pesan antar. Kemudian ada drive-thru, yaitu pesan tunggu tanpa turun kendaraan. Kemudian ada home delivery online, yaitu pesan antar melalui internet online. Kemudian ada KFC Catering, yaitu khusus melayani pesanan dalam jumlah besar untuk berbagai acara. Kemudian ada juga KFC Coffee, yaitu beragam menu berkualitas dengan biji kopi pilihan, para barista profesional, dan peralatan yang paling modern. Kemudian tugas yang keenam adalah menghantarkan nilai. Sebuah perusahaan harus bisa menghantarkan atau memberikan sebuah nilai yang ada dalam produk atau jasa itu sendiri kepada pelanggan. Selanjutnya, perusahaan juga harus bisa menerapkan saluran yang tepat agar pelanggan dapat menjangkau produk tersebut dengan mudah. Contoh yang dilakukan oleh PT Fast Food Indonesia atau KFC dalam menghantarkan nilai ke pelanggan yaitu dengan memberikan produk dan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen dan juga dengan membuka outlet KFC di berbagai daerah di Indonesia. Dan tugas yang ketujuh adalah mengkomunikasikan nilai. Tugas selanjutnya di divisi manajemen pemasaran adalah terus melakukan komunikasi dengan pasar dan memiliki nilai yang tepat sasaran. Selain itu, perusahaan juga perlu menyusun program-program komunikasi massa seperti promosi di media seperti iklan, membuat event, promosi penjualan yang melibatkan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan KFC dalam mengkomunikasikan nilai adalah dengan melakukan promosi secara langsung ataupun melalui media online dan juga promosi penjualan yang melibatkan masyarakatnya seperti endorse dan lain sebagainya untuk menjangkau calon konsumen. Kemudian tugas yang terakhir atau yang ke-8 yaitu menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Tugas terakhir adalah pertumbuhan jangka panjang. Mencapai suatu tujuan mungkin mudah, namun mempertahankan dan mengembangkan dalam waktu jangka panjang salah satu yang sulit dilakukan bagi pelaku usaha bisnis maupun perusahaan. Nah, KFC agar dapat terus berjalan dalam jangka panjang dibutuhkan konsistensi dan usaha yang tidak mudah untuk dapat bertahan hingga sekarang ini, di mana KFC terus mempertahankan resep ayam goreng asli dari sang Colonel Sanders dengan 11 bumbu rahasianya, dan tentunya dengan mengikuti tren di era modern sekarang ini dengan tidak menghilangkan citra atau ciri khas dari KFC itu sendiri. Contohnya yaitu dengan menyajikan makanan atau minuman masa kini, serta memberikan layanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan demikian, maka tak heran jika KFC bisa bertahan sampai sekarang ini. Baik, itulah tadi penjelasan singkat terkait 8 tugas manajemen pemasaran pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.